Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati jajaran aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang berbahagia. Mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara ini, yaitu apel pagi secara serentak guna menguatkan kapasitas diri kita dalam semangat kami pasti. Sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan bersama bahwa di triwulan pertama tahun 2016 ini peristiwa demi peristiwa hadir melintasi kehidupan kita. Ada yang menghentak dan terduga seperti kejadian di Bengkulu beberapa waktu lalu dan beberapa peristiwa penting lainnya yang harus kita carikan segera solusinya. Namun ada juga peristiwa yang menggembirakan dan sejenak membuat kita bahagia seperti pemberian penghargaan oleh Kementerian PAN dan RB atas prestasi yang telah kita raih di Kementerian Hukum dan HAM melalui inovasi di bidang layanan publik kenotariatan. Hal ini tentunya akan menjadi penyeimbang informasi bagi masyarakat pada umumnya bahwa kementerian kita juga mampu menampilkan performa yang baik di bidang pelayanan publik. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa yang terjadi dengan mengambil hikmah atas peristiwa-peristiwa tersebut. Dan sekaligus kita harus berbenah diri untuk maju ke depan. Saudara-saudara yang saya banggakan, saya menyebut kedua peristiwa tersebut sebagai ujian karena sejatinya di balik setiap peristiwa ada tuntutan untuk penyelesaian, pertahanan atau bahkan peningkatan. Nah, tuntutan inilah yang saya maksudkan sebagai suatu ujian. Pemberian penghargaan bisa saja menjadi ujian berat saat kita tidak mampu mempertahankan. Sedangkan dalam ujian musibah bisa saja mendatangkan semangat kita untuk berbuat lebih hebat lagi, berbuat lebih keras lagi. Dan agar untuk membuat kita semakin lebih bertanggung jawab membenahi Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pemberian penghargaan oleh pihak eksternal atas prestasi yang kita tampilkan mengandung tuntutan berupa tanggung jawab berat. Apakah kita mampu mempertahankan dan meningkatkannya? Atau malah sebaliknya kita terlena dalam sanjungan yang pada akhirnya membuat kita tidak lagi bergairah untuk meningkatkan kapasitas diri agar kita terus berprestasi melalui inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Sedangkan dalam peristiwa yang lain, yaitu musibah kebakaran dan kerusuhan di lapas, kita dituntut untuk segera mengambil langkah-langkah penyelesaian. Dan bukan tidak mungkin dalam peristiwa duka seperti ini menjadi cambuk bagi kita untuk segera berbenah diri, tidak hanya mencari solusi tetapi lebih daripada itu berupaya keras untuk berinovasi agar musibah yang pernah terjadi tidak berulang kembali, dan rasa tanggung jawab kita terdorong untuk lebih meningkatkan kinerja kita. Merespons kejadian tersebut, besok semua jajaran Kalapas dari seluruh Republik Indonesia, dari seluruh tanah air, kami akan kumpulkan dan akan membuat pengarahan kepada mereka untuk memastikan bahwa kita pasti melawan narkoba di lapas-lapas. Awal tahun 2016, pada saat kegiatan refleksi dan introspeksi, saya telah mengingatkan akan pentingnya seseorang memantaskan diri terhadap tanggung jawab yang diamanahkan. Hal ini mengandung maksud agar setiap kita segera berbenah diri saat menerima amanah apapun bentuknya dengan meningkatkan kapasitas diri agar kita tetap pantas mengemban tugas untuk kinerja yang berkualitas. Jika kita sadar bahwa setiap tugas yang diamanatkan kepada kita adalah merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus kita tunaikan, maka kita harus meningkatkan kinerja yang berkualitas. Maka tidak layak bagi kita untuk berpuas diri dengan kemampuan apa yang adanya kita miliki, meninggalkan zona nyaman. Kita harus mampu melakukan introspeksi terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi saat ini. Tidak cukup hanya
melakukan tugas-tugas rutin semata. Seluruh SOP harus dilakukan dan dinilai ulang apakah SOP tersebut mampu meningkatkan kinerja kita. Saudara-saudara yang saya banggakan, kita kini berada di dunia tanpa batas serta dengan era kompetisi, dan hanya orang-orang yang berdisiplin tinggi dan berkompetisilah yang mampu menjadi pemenang di era globalisasi seperti sekarang ini. Oleh karenanya beberapa hal harus segera kita lakukan agar kita mampu bertahan secara signifikan dan tidak terlindas dan tergilas oleh zaman ini. Pertama, ubah mindset hidup yang apa adanya menjadi harus. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana meningkatkan kinerja saya? Dengan mengelola sensitivitas diri terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Sebagai contoh, saat Bapak Presiden memerintahkan perang terhadap narkoba, maka kita harus menjadi yang terdepan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sejak instruksi Presiden pada raker yang dihadiri oleh Menko Polhukam, dihadiri oleh Kepala BNN, kita sudah bertekad untuk melakukan operasi-operasi, sidak-sidak, pembenahan diri terhadap pemberantasan narkoba, baik secara internal maupun di lapas-lapas. Kita sudah bekerja sama dengan BNN dan Polri. Saya ingin menyatakan pada kesempatan ini bahwa beberapa puluhan, bahkan di setiap provinsi kita telah melakukan sidak. Itu bukan atas permintaan orang lain, karena kecuali untuk beberapa hal-hal yang dimintakan, tetapi semua operasi sidak adalah atas permintaan Kementerian Hukum dan HAM melalui kanwil-kanwil dengan bekerja sama bersama BNN maupun Polri. Tetapi sering dikemukakan bahwa karena kita memang harus bekerja sama dengan BNN, sering yang tampil ke depan seolah-olah pelaksanaan sidak itu adalah permintaan instansi lain. Saya ingin menegaskan kepada saudara-saudara bahwa itu adalah instruksi Menteri Hukum dan HAM yang telah diperintahkan kepada seluruh jajaran yang ada. Oleh karena saya berpesan kepada setiap jajaran yang ada, tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada bangsa dan negara ini bahwa Anda mampu melakukan yang terbaik, bahwa Anda mampu menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM bukan tempat sampah narkoba. Besok saya mengundang Menteri Hukum dan saya mengundang Menko Polhukam, saya mengundang Polri, saya mengundang BNN untuk di hadapan seluruh kalapas yang ada di Indonesia membuat komitmen. Kita harus lawan karena ini penyakit bangsa. Dan menyelesaikan narkoba bukan hanya pada ujung, tetapi seluruh rangkaian mulai dari hulu sampai ke hilir. Menyelesaikan perkiraan 5 juta pecandu narkoba saat ini. Kita tidak boleh menyelesaikannya hanya pada ujung saja, tetapi bagaimana menyelesaikan 5 juta ketergantungan narkoba di Republik ini. Demandnya, sisi permintaannya harus kita tuntaskan melalui program rehabilitasi. Negara harus mencari terobosan kreatif untuk merehabilitasi orang-orang yang saat ini belum tertangkap, tetapi terus kecanduan. Apakah mereka penjahat atau adalah mereka korban-korban daripada para international traffickers, bandar-bandar internasional dan bandar-bandar ada yang dalam maupun yang ada di lapas-lapas. Kita harus mengoreksi diri secara bersama-sama. Penanganan narkoba harus secara komprehensif, holistik, termasuk pendidikan di sekolah-sekolah untuk menyatakan kurikulum pemberantasan narkoba di sekolah-sekolah dia harus merupakan suatu gerakan nasional. Tidak cukup hanya di ujung saja pada titik akhir pada saat mereka diminta untuk kita selesaikan di Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Pas. Tidak cukup. Di Kementerian Hukum dan HAM hanya ada 53.000, sekitar 50.000 pengguna dan bandar narkoba. Pengguna adalah merupakan bagian dari itu. Di luar sana ada 5 juta, hampir 5 juta orang. Tanpa penyelesaian itu, maka Indonesia akan menjadi market besar oleh bandar-bandar internasional. Seluruh anak bangsa harus secara bahu-membahu melakukan kerja dan tanggung jawab untuk memberantas narkoba sebagai musuh bangsa. Karena generasi depan, generasi masa depan anak-anak bangsa tergantung dari bagaimana anak-anak muda yang sekarang anak-anak SD melalui program Market Regeneration dari bandar internasional, agar mereka tetap
mempunyai market yang besar di Indonesia. Untuk itu, hari ini saya menginstruksikan melalui Pak Sekjen agar seluruh jajaran melakukan tes urin. Saya minta kepada saudara, siapa yang terkena, saya beri toleransi untuk direhab, karena Undang-Undang Narkotika mengatakan, Undang-Undang Narkotika mengatakan rehabilitasi. Tetapi sekali lagi ke depan kita melaksanakan urine test, Anda positif, terima konsekuensi. Saya katakan pecat. Peristiwa Polewali kemarin, ada supir kita yang tertangkap, saya perintahkan Irjen pecat. Tidak ada toleransi lagi. Ada yang berhasil melakukan pencegahan narkoba masuk ke dalam, saya katakan beri prestasi. Oleh karenanya saya ingatkan saudara-saudara bahwa kita dalam rangka kami pasti melawan narkoba, saya sebagai menteri tidak akan melakukan toleransi. Jangan paksa saya melakukan yang terpahit kepada saudara-saudara. Karena itu, kalau dulu saya mengatakan pada waktu melepas baju supir di depan ini karena dia menyalahgunakan narkoba dan memasukkan barang haram itu, saya dengan pedih hati membuka bajunya. Kalau ke depan ada yang melakukan itu, saya akan dengan senang hati melakukan itu, karena saya telah ingatkan. Oleh karenanya saudara, saya meminta kepada kita, mari rubah sikap kita. Mari secara bersama-sama untuk bangsa ini kita lakukan yang terbaik. Karena hanya di tangan pelayan-pelayan publik seperti saudara kita dapat melakukan yang terbaik untuk merubah mindset. Kalau kita tidak merubah mindset, kadang-kadang kita malu dan dipermalukan, seolah-olah kita ini adalah tempat barang-barang narkoba diperjualbelikan. Kalau benar 50% jaringan narkoba ada di lapas, maka setengah persoalan narkoba di Republik ini sudah selesai. Karena kita tinggal mengatakan ambil itu orang, taruh di dalam lapas yang tidak bisa, dan semua orang, Polri, BNN ada di situ untuk menanganinya. Kita buat di satu tempat yang dipastikan oleh negara tidak dapat melakukan apa-apa. Kalau 50% jaringan itu ada di sana, mana orangnya? Tempatkan. Bukankah kita telah sepakat, baik BNN maupun Polri sepakat bahwa kita menempatkan mereka di tempat yang tidak kita biarkan secara bersama, baik Polri, BNN maupun Kementerian Hukum, dan secara bersama-sama mengawasinya di satu tempat yang secara teknologi diawasi, yang secara fisik bisa kita contain mereka di sana. Namun demikian kita menerima kritik tersebut secara terbuka untuk mengoreksi kita. Tetapi kita tidak boleh membuat ini menjadi satu simplisitas, seolah-olah persoalan 50% itu akan lebih mudah menyelesaikan 50% kalau orangnya di dalam daripada 50% di luar. Oleh karenanya kita meminta, saya besok akan secara bersama-sama dengan BNN, Menko Polhukam untuk melakukan hal ini. Ke depan, saya berharap juga seluruh jajaran yang ada dapat melakukan itu. Saya sengaja mengambil kesempatan ini untuk melakukan dan mengingatkan kepada saudara. Pertama, yang kedua, pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang memanfaatkan agar berdampak kepada kehidupan yang semakin mensejahterakan. Ketiga, peningkatan performa organisasi daerah ini adalah keniscayaan. Oleh karenanya kita dituntut untuk bekerja lebih cerdas, lebih keras lagi, dengan menggelorakan semangat juang yang tinggi untuk terus berkontribusi. Keempat, mampu menjawab setiap tantangan dan hambatan menjadi peluang dan kesempatan. Dalam semangat kami pasti profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Saya berharap budaya birokrasi, nilai-nilai pasti ini tidak hanya lip service saja. Dia bagian dari internalisasi kita masing-masing, menjadi bahan koreksi kepada kita masing. Apa kita sudah profesional? Apa kita bersinergi? Apakah kita transparan? Apakah kita akuntabel? Apakah kita inovatif? Dalam waktu dekat juga kita akan menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas program Simponi yang pertama dari kementerian lain bisa mensinergikan program kita.
Tetapi itu tidak cukup di tengah-tengah serangan-serangan yang ada pada saat ini. Seolah-olah kita adalah biang kerok dari semua persoalan di Republik ini mengenai narkoba. Saya bertanya, di mana pasar 5 juta itu? Apakah itu tidak menjadi persoalan besar bagi anak-anak bangsa? Penyelesaian narkoba sekali lagi harus komprehensif, holistik, total, dan merupakan gerakan nasional. Sewaktu saya sekolah di Amerika, saudara, Amerika mengalami persoalan yang sama. Maka dia menjadi suatu gerakan nasional. Anak saya di sekolah pakai baju t-shirt, no, say no to narcotics. Dia tidak ada sekarang. Kita harus melakukan gerakan nasional ini. Kita minta seluruh kementerian untuk secara bersama, bahu-membahu, tidak saling menyalahkan, tetapi mengambil inisiatif untuk secara bersama-sama menawarkan solusi-solusi kreatif untuk menjangkau anak-anak kita yang sekarang sudah di desa-desa mulai terjangkit penyakit narkoba. Anak-anak yang SMP, saya bertemu dengan mereka di lapas-lapas yang sudah memakai narkoba sejak umur SMP, ketangkap sesudah SMA. Saya ingin bertanya, siapa yang salah? Kejahatan ini adalah produk sosial. Mereka menjadi korban. Bukan mereka itu penjahat, tetapi mereka adalah korban. Yang penjahat itu adalah bandar-bandar, baik bandar internasional, baik bandar dalam negeri, maupun yang mempunyai jaringan, baik itu yang ada di lapas. Tetapi mereka anak-anak yang sekarang tergantung itu adalah korban-korban dari persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi. Oleh karenanya paradigma kita untuk melihat itu harus berubah. Harus berubah melihatnya secara komprehensif. Sekali lagi saudara, saya banyak mengambil waktu ini kepada kita, kepada saudara. Saya harap Kementerian Hukum dan HAM menjadi bagian dari kampanye melawan narkoba. Hari ini kita tunjukkan semua jajaran termasuk saya melakukan tes urin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya minta sekali lagi kita harus mengerahkan daya rasa dan karsa untuk mencipta serta mampu berpikir out of the box sehingga menghasilkan solusi yang bermanfaat dan bermartabat. Kita sadar bahwa setiap kita dikaruniai akal dan budi pekerti oleh Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, agar layak dijadikannya wakilnya di dunia. Oleh karenanya tak pantas kita berkubang dalam kesalahan yang berulang, apalagi menyalahgunakan wewenang untuk melakukan penyimpangan-penyengkaan. Saya tidak akan segan-segan, sekali lagi, saya tidak akan segan-segan memberikan hukuman terhadap pegawai Kementerian Hukum dan HAM yang berani bermain-main dengan narkoba. Sudah banyak yang kita pecat. Di tengah-tengah kita kekurangan pegawai, understaff, 3.500 napi hanya bisa secara satu shift dikawal atau dijaga keamanannya oleh 17 orang. Tetapi walaupun dengan jumlah staf yang demikian, saya tidak akan segan-segan mengurangi kembali jumlah mereka kalau mereka terbukti, apalagi tertangkap tangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut. Tentunya saya tidak akan bekerja sendiri. Saya akan mengajak jajaran BNN, Polri, dan TNI yang selama ini kerjasamanya sudah cukup baik untuk ikut serta membantu saya membersihkan Kementerian Hukum dan HAM dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Sekali lagi terima kasih atas perhatian saudara. Saya harap ini tidak berhenti pada statement saya pada hari ini. Setiap kita bagian dari kampanye melawan penggunaan narkoba. Saya minta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi bagian untuk melawan persoalan bangsa yang besar ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua dalam pengabdian kita pada kejayaan bangsa dan negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.